Kebetulan gue kedatangan tamu istimewa spesial nan mewah, seorang Ko Halim, salah satu co-founder di Seed Advisory. Halo. Boleh nggak sih share sebenarnya what is the first thing that we have to do untuk bisa mencari peluang bisnis gitu? Dia bikin masker, dan di 2020 sendiri dia benar-benar literally kaya raya. He got billions of rupiah cuma dari jual masker gitu loh. Gimana? Mungkin banyak orang-orang di sana yang udah siap dan udah mau tapi bisnisnya masih belum nggak bisa maju. Door gitu. Oke, jadi sebenarnya waktu kita masuk di fase gue ready, gue mau jalan, itu kan biasa ada problemnya. Problem pertama itu lu nggak punya duit biasanya, mostly ya. Gue nggak punya duit, modal gitu kan. Terus yang kedua itu gue harus mulai dari mana? Yang bikin bingung kan, gue udah punya idenya, and then gue harus ngapain? Gue harus mulai dari mana? Betul. Gue mau jalan tapi gue bingung startnya apa. Betul. Kita bahas yang soal punya uang dulu ya, punya modal. Kalau untuk dibilang punya modal itu, dari gue pribadi, gue tuh selalu menanamkan seperti ini. Kita hidup itu akan selalu gambling. Even though lu waktu lahir aja lu akan gambling. Contoh bayi yang merangkak itu waktu dia belajar jalan, dia itu take the chances untuk gambling. Gue either way jatuh atau gue bisa jalan dua kaki gitu loh. Sama kayak lu bisnis. Waktu lu bisnis, lu nggak bisa bisnis gue akan selalu panjang, sukses, cuan gitu. Enggak gitu. Jadi kalau di bisnis gamblingnya apa? Satu, lu bisa aja nyari modal itu dengan jual ide lu ke investor. I see, oke. Yang kedua, lu jual ide lu itu ke bank gitu. Itu di bank itu ada loan yang untuk pebisnis gitu loh, untuk orang pengen buka usaha itu ada gitu. Tapi bentukannya hutang. Tapi kalau misalkan lu pengen cari investor dan lu yakin sama your set of skill untuk seorang entrepreneur, lu cari investor yang silent investor. Gitu. Silent investor itu orang yang menanamkan uang tapi tidak banyak atau tidak mengatur sampai ke detail untuk bisnisnya. Dia cuma pengen tahu uang gua menghasilkan apa di sini gitu. Jadi ada beberapa macam dari investor. Ada yang investor pengen nyemplung banget, micromanage, ngeliatin, tapi ada juga yang silent investor. Nah kayak kita, Seed ini kita menggunakan silent investor. I see. Gitu. Jadi memang lu harus take the chance untuk gambling. Gitu. Kalau lu nggak gambling ya lu akan tetap di situ aja. Jadi tadi lo ngebahas basically setelah kita udah punya ide, kita udah punya rencana untuk membisnis, we also need to gamble in terms of kita mau nggak jalan dengan investor atau dengan bank untuk mendapatkan modal kita. Nah setelah itu apa nih? Apakah kita bisa langsung produksi, langsung bisa jualan, atau mungkin ada seluk-beluk di balik itu sebelum kita jalan duluan nih? Jadi sebenarnya setelah kita punya modalnya, kita harus punya another things gitu. Apa tuh? Contoh, lu harus punya the right partner, lu harus punya set of skill as a entrepreneur. Gitu. Kenapa harus punya the right partner? Ya kayak gini, gua selalu melihat dari pengalaman atau pembelajaran yang lama gitu atau pengalaman dari orang tua gua. Mereka selalu buka usaha itu selalu sendiri. Dan waktu mereka melakukan kesalahan nggak ada yang ngasih tahu. Kalau ada yang ngasih tahu pun gitu ya, dia nggak akan dengar. Karena kenapa? Sesimpel dia bosnya. Lu nggak di situ. Lu tau apa, lu bisa ngajarin dia nggak akan dengar gitu. Itu jadi lu harus punya the right partner supaya waktu lu salah mereka bisa ngajarin, bisa ngarahin lu balik ke jalan lu. Dia nggak salah. Nah yang ketiga, lu harus punya set of skill. Kenapa gue bilang punya set of skill? Set of skillnya apa? Banyak yang harus lu punya. Yang paling basic adalah lu harus bisa melakukan forecasting. Gitu. Itu paling penting. Yang kedua, itu lu harus bisa visioner. Nah dari sana baru deh, kita udah bikin, kita bikin forecastingannya, kita udah bikin next stepnya, milestone apa yang harus milestone apa yang harus gue
capai, baru deh kita mulai. Gitu. Kalau enggak lu akan bingung, gue harus mulai dari mana? Iya betul. Apa gue langsung beli ayam gue goreng gitu kan? Nggak relevan gitu dengan apa ya, kalau gue cuman ambil ayam terus gue goreng, lu akan punya ayam goreng yang banyak tapi lu nggak tahu jual ke siapa. Gue makan semua sih. Wow. bisa. Iya, oke. Sebenarnya set of skills yang dibutuhkan pebisnis itu udah gue bahas sih di episode sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran sebenarnya skill-skill apa sih yang diperlukan, you can check out the previous video. Dan actually salah satunya adalah creative thinking, dan mungkin creative thinking itu masuk ke dalam inovasi yang tadi lo bilang ya. Dan itu juga untuk forecasting ya. And I think it's really important untuk bisa creative thinking, jadi bisa mendapatkan solusi-solusi yang kreatif yang siapa tahu juga bisa menjadi peluang bisnis baru. Betul. Ya nggak? Betul. Gitu. Hampir semua output dari creative thinking itu bentukannya solusi biasanya. Kecuali lu lagi mikirin something yang nggak relevan sama kerjaan, terus keluar creative thinking, it's not gonna be a solution gitu. Tapi mostly waktu lu kerja terus lu creative thinking lu keluar, biasanya problem lu akan bisa di-solve dengan itu. Kita udah bahas banyak banget nih, especially buat teman-teman yang pengen banget membisnis tapi masih bingung untuk mencari peluang bisnis gimana, dan next setelah mendapatkan ide bisnis harus ngapain. Untuk ngerangkum, jadi tadi lo ngebahas pertama harus nyari pain points-nya dulu biasanya kan. Setuju. Misalnya lo orangnya mageran, ya udah carilah solusi gimana biar lo nggak mager atau lo tetap produktif walaupun lo mager, right? Terus kemudian setelah lo mendapatkan solusi itu, nextnya adalah gimana menjadikan solusi itu menjadi sesuatu yang bisa dicuanin. Betul. Right? Karena kita butuh cuan. Iya. Kalau nggak bisa survive kan. Betul. Nah setelah mendapatkan yang bisa dibilang cuan atau monetization, keren nggak vocab gue? Monetization untuk bisnis lo, nextnya itu adalah always keep in touch with time. Karena kalau misalnya ada peluang bisnis, bisa aja peluang bisnis itu emang harus cepet-cepet dilakukan. Right? Makanya waktu lu lihat gini, waktu lu udah biasa untuk berusaha, gini kata bahasanya itu berusaha. Jadi kalau lu udah keseringan berusaha, melakukan usaha, lu akan tahu kayak oke, next step-nya gue harus apa. Waktu lu udah tahu next step-nya harus apa, lu harus cepet bikin forecastingannya biar nggak keduluan sama orang atau seenggaknya nggak terlalu terlambat. Gitu. Gue ambil contoh ya, seberapa banyak coffee shop yang ada di Jakarta ini udah kayak aduh gila. Tapi lu lihat yang paling kenceng itu dulu Fore, setahu gue. Fore itu dapat suntikan dana segede itu. Coba lu lihat sekarang yang paling banyak cabangnya itu Kopi Kenangan kalau nggak salah. Ya, salah satunya ya. Nah, Kopi Kenangan itu nggak jadi pioneer, gitu. Tapi dia bisa ngikutin dan jadi one of the biggest. Right. Ya kan? Ya kita nggak ngebahas Starbucks ya, karena itu it's not fair. Ya. It's not fair karena dia udah dari zaman bapak gue belum lahir mungkin gitu. Betul. Oke, berarti emang waktu itu or the time that it takes for you untuk benar-benar ngelakuin itu juga cepat. Karena especially kalau di Indonesia banyak banget yang viral abis itu redup, redup gitu kan. For example sekarang kroffel di mana-mana ada, tapi tunggu berapa bulan kemudian ada apa enggak ya? Jadi kerupuk. Iya. Nah udah ngomongin time atau waktu untuk melakukan bisnisnya, kemudian kita ke permodalan. Dimana lo ngebahas tentang gambling ya, mau ke investor atau mau ke bank. Either way. Ya dua-duanya gambling. You gotta risk something, right? Even though lo pakai uang lo sendiri, lo akan risk something. Karena lo nggak akan tahu kapan perusahaan itu umurnya selesai gitu. Sesimpel itu aja sih. Dan kemudian setelah gambling dan dapat modal, we should find partners. Right partners. Partners itu juga mungkin turunnya ke tim kita, tim bisnis kita ya. Biar nanti kita juga bisa accountable for our actions, terus punya teman brainstorming, ya kan. Nah, terus selain itu yang terakhir adalah we also have to have a set of skills. Set of skills seperti misalnya productivity, time management,
creative thinking, dan itu semua untuk business skills atau skills yang dibutuhkan bagi pebisnis. Kalian bisa check out the previous video ya. Yes. Oke, Ko Halim, thank you so much for being here today. Sama-sama. It was really fun. Kita bisa brainstorming, ngobrol santai. Yeah, it's nice to talk with you juga sih, karena hari ini topiknya lumayan menyenangkan walaupun berat gitu ya. Kalau bahasa jadulnya itu si Clubhouse. Iya, zaman dulu. Isinya itu daging semua. Oke, berarti gitu aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga klik loncengnya itu biar kamu selalu ternotifikasi kalau misalnya ada konten baru dari Seed Advisory. Bye guys! Bye-bye!